Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari singkong dan pisang. Ini bisa banget ya untuk isian snack box, yaitu namanya pisang singkong Thailand. Ini dessertnya praktis, gampang banget bahannya, mudah cara pembuatannya, tapi rasanya istimewa. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Rebus terlebih dahulu 500 gram singkong ya yang sudah dikupas. Kemudian tambahkan juga dengan daun salam. Untuk airnya ini menggunakan 500 ml ya. Rebus hingga setengah matang untuk singkongnya dengan ditutup supaya lebih cepat empuk. Nah, kalau sudah setengah matang seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Lalu masak lagi hingga singkongnya ini benar-benar empuk. Kalau sudah, kemudian nanti tambahkan dengan setengah sendok teh garam agar rasanya ada gurih-gurihnya ya. Supaya wangi juga tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, masak hingga empuk dengan ditutup rapat. Kalau sudah empuk seperti ini, kemudian angkat, lalu pindahkan ke wadah dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kukus 4 buah pisang kepok yang sudah matang. Kukus kurang lebih waktunya 10 menitan aja hingga empuk. Kalau sudah, kemudian angkat dan dinginkan juga. Oke, selanjutnya aku akan membuat flanya ya. Ada 500 ml santan. Ini dari santan instan yang aku tambah dengan air hingga 500 ml. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, daun pandan, dan juga 4 sendok makan maizena yang ditambahkan 1/4 gelas air. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan. Nah, kemudian untuk santannya masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan larutan maizena. Masak sebentar hingga meletup-letup. Ini sudah mendidih dan juga mengental ya. Kemudian akan aku angkat, lalu bagi menjadi 2 bagian yang sama, yang masing-masing akan aku berikan perisa. Ada perisa ros dan juga perisa pandan. Kalau tidak ada perisa boleh diganti dengan pewarna. Oke, kemudian campur aduk hingga warnanya merata. Siapkan cup berukuran 100 ml air. Ini cup untuk agar-agar ya. Kemudian masukkan fla pandan terlebih dahulu, kurang lebih 2 sendok makan ke semuanya cup. Kalau sudah semuanya diisi dengan fla pandan seperti ini, kemudian masukkan untuk pisang dan juga singkong yang sudah dingin. Jangan terlalu penuh karena nanti di atasnya masih kita berikan topping fla ros. Nah, jika kalian tidak ada flarus maupun tidak punya perisa ros dan juga perisa pandan, silahkan aja diganti ya dengan menggunakan perisa yang lain sesuai dengan selera.
Dan sekali lagi, kalau nggak ada perisa, boleh diganti dengan pewarna makanan aja. Tentunya kalau pewarna makanan lebih gampang ya untuk dicarinya. Selanjutnya bagian atasnya tuang flarusnya, kurang lebih juga 2 sendok makan ya. Nah, bagi kalian yang bingung flarus itu seperti apa, aromanya itu agak sedikit harum-harum bunga mawar ya. Nah, biasanya di toko bahan kue itu banyak pun yang berwarna pink seperti ini. Ada perisa rose, ada perisa strawberry, ada juga perisa prambos kalau nggak salah ya. Jadi nanti silahkan aja sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, setelah diberikan flas seperti ini, kemudian juga akan aku tabur di atasnya dengan topping keju parut sebanyak 30 gram ya. Letakkan di bagian atasnya seperti ini. Untuk harga jualnya, kalian bisa jual kisaran 2.500 sampai 3.000-an, dan untuk ketahanannya di suhu ruangan hanya maksimal 1 sampai 2 hari, di dalam kulkas bisa sampai 5-6 harian. Seperti ini tampilannya, dan ditunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu ya, baru ditutup, karena kalau masih panas ditutup itu akan berembun dan nantinya tidak akan membuat awet dessertnya. Nah, untuk satu resep ini sendiri bisa menjadi 10 ya, kurang lebih 10 cup dengan ukuran 100 ml air. Cantik banget ya. Dan ini itu biasanya kalau dibuat singkong Thailand itu kan dari bahan singkong ya, tapi ini aku berikan campuran pisang kepok, itu rasanya lebih beda dan lebih unik. Nanti di sini pasti ada yang bertanya, kalau nggak ada pisang kepok diganti pisang apa? Aku sarankan di sini menggunakan pisang kepok. Kalau nggak ada boleh pakai pisang raja, tapi lebih aku sarankan ke pisang kepok ya, karena kalau pisang kepok itu kan teksturnya saat sudah direbus atau dikukus itu menjadi sedikit kenyal, tidak lembek gitu, jadi lebih cocok kalau dihidangkan sebagai sajian dessert aku yang kali ini. Untuk rasanya sendiri, ini rasanya gurih dan manis dari singkong dan juga pisangnya, gurih dari fla dan juga keju. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide jualan atau membuat tambahan ide jualan. Semoga laris manis dan juga sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep ide jualan lagi. Ini dari bahan ubi dan juga tepung beras. Nah, ini bisa dikatakan dessert ubi aja ya. Prosesnya juga mudah, bahannya gampang, dan juga harga jualnya bisa miring banget. Oke, simak terus proses pembuatan serta bahan-bahannya. Nah, aku siapkan 100 gram ubi, ini udah aku kukus ya dan masih panas. Kemudian akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir. Lalu untuk ubinya ini akan aku haluskan dengan cara aku ulek dengan menggunakan ulekan sampai ubinya ini benar-benar halus, juga gula pasirnya ini tercampur rata. Lalu kalau sudah ubi dan gula pasir ini tercampur rata, akan aku tambahkan dengan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan atau tepung kanji ya istilah lainnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata hingga menjadi kalis, bisa dipulung untuk adonannya. Kalau sudah bagi menjadi 3 bagian yang sama berat dan masing-masing akan aku beri pewarna biru,
merah serta kuning. Lalu kalau sudah campur semuanya hingga tercampur rata ya pewarna dengan adonan, ini pewarna kuningku mau habis. Nah setelah itu, setelah dicampur rata semuanya untuk pewarnanya, kemudian bentuk menjadi bola-bola kecil-kecil. Jadi untuk membentuk bola-bola ubinya ini sesuai dengan selera aja ya, untuk besar kecilnya silahkan disesuaikan. Karena aku ingin bentuknya yang mungil-mungil, jadinya aku bentuk kecil-kecil aja. Karena disesuaikan dengan cupnya, aku menggunakan cup yang berukuran 100 ml. Jadi kalau nanti bola-bolanya ubi ini terlalu kebesaran juga tidak bagus. Oke, setelah semuanya menjadi bulatan seperti ini akan aku rebus. Jadi siapkan 500 ml air, lalu didihkan dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah mendidih, masukkan bola-bola ubi. Jangan diaduk terlebih dahulu sebelum bola-bola ubinya ini mengapung semua. Dan kalau bola-bola ubinya ini sudah mengapung semua, kemudian baru boleh diaduk. Nah kalau sudah mengapung, biarkan direbus lagi selama kurang lebih 10 menit ya, supaya bola-bola ubinya ini bisa tanak sampai di dalam. Kalau sudah tanak, kemudian siapkan air dingin di dalam mangkok. Lalu angkat untuk bola-bola ubinya, langsung masukkan ke dalam mangkok yang ada air dinginnya seperti ini. Ke semuanya aja ya, direndam dengan menggunakan air dingin. Nah kalau sudah, kemudian biarkan terlebih dahulu kita sisihkan. Lalu selanjutnya aku akan siapkan bahan yang lainnya. Siapkan bahan untuk fla putih, ada 50 gram tepung beras, kemudian tambahkan juga dengan santan. Ini aku menggunakan 400 ml santan, sisakan sedikit kurang lebih 100 ml, lalu campur dengan tepung beras, aduk ya. Ini nanti untuk mengentalkan santannya. Jadi memasukkannya nanti saat santan sudah mendidih, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk santannya akan aku tambahkan dengan daun pandan dan setengah sendok teh garam. Lalu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya santannya ini tidak pecah. Nah kalau sudah mendidih, kemudian masukkan larutan tepung beras tadi. Aduk cepat hingga meletup-letup. Nah ini agak lamaan ya untuk memasaknya, kurang lebih 7 menitan supaya tepung berasnya itu bisa tanak. Oke, jangan lupa ya sering diaduk supaya tidak berkerak di bagian dasarnya. Nah setelah matang atau meletup-letup kemudian angkat, siapkan cup. Ini aku menggunakan cup yang berukuran 100 ml air, kemudian masukkan untuk krim putihnya sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cup. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi untuk satu resep ini menjadi 8 cup ya, dengan ukuran cup masing-masing 100 ml air. Setelah semua krim putihnya masuk ke dalam cup, lalu kemudian sisihkan terlebih dahulu. Di sini akan aku siapkan krim coklat. Jadi siapkan 400 ml air, tambahkan daun pandan dan juga 80 gram gula jawa. Lalu masak hingga gula jawanya ini larut. Setelah larut, kemudian saring supaya kotorannya ini bisa bersih ya. Kalau sudah disaring, kemudian masukkan kembali ke dalam panci. Siapkan juga dengan 2 sendok makan tepung tapioka dengan 1/4 gelas air. Ini nanti untuk mengentalkan krim coklat. Nah setelah mendidih seperti itu, masukkan untuk larutan tapioka, masak hingga meletup-letup dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, kemudian angkat, tuang di atas krim putih, ambil kurang lebih 1 sendok sayur ke semuanya hingga semuanya selesai.
Nah, kalau sudah, kemudian masukkan untuk bola-bola ubi di bagian atasnya. Ini sebagai tambahan garnish dan juga tambahan rasa ya. Nah, setelah semuanya bola-bola ubinya masuk, kemudian biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Bisa disimpan di kulkas ya selama 1 atau 2 jam. Baru setelah itu akan aku tutup dan siap untuk disajikan. Jadi ini cocok banget disajikan saat dingin dan cuaca panas. Oke, ini sudah dingin ya. Terus kemudian akan aku tutup dengan menggunakan tutupnya seperti ini. Baru setelah itu siap untuk dijual ataupun disajikan. Ini bisa dijual dengan harga 2000-an aja ya, karena bahannya juga simple, sederhana, juga pembuatannya, prosesnya juga gampang banget. Nah, seperti ini untuk hasil akhirnya. Ini mirip juga dengan bubur ya, bubur sumsum yang diberi kombinasi bola-bola ubi. Seperti ini untuk teksturnya. Ini rasanya enak banget. Jadi pemilihan tepung berasnya, pilih tepung beras yang bagus ya, supaya tidak apek, karena kan sering kalau kita beli itu tepung berasnya kadang sudah berbau apek. Nah, ini pilih yang kualitasnya bagus sehingga akan menghasilkan hasil snack atau makanan yang enak dan berkualitas. Ini aku mengicipnya sampai habis karena memang benar-benar enak ya. Biasanya mengicip cuma 1 atau 2 sendok, tapi ini langsung habis dan ludes. Oke, demikian tadi saja ya untuk resep ide jualan sederhana ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide bisnis dengan resep aku ini. Aku doakan semoga laris manis. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari bahan singkong. Ini aku jadikan sebagai dessert ya, namanya dessert getuk singkong. Bahannya gampang, cara buatnya juga mudah banget, tapi bisa tampil beda dari yang lain. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kukus terlebih dahulu 200 gram singkong ya hingga empuk. Kemudian selagi masih panas dan sudah empuk seperti ini, angkat, lalu akan aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan vanili. Untuk vanilinya ini kurang lebih setengah sendok teh ya, vanili bubuk. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan garam kurang lebih setengah sendok teh. Lalu haluskan. Nah, jika sudah, kemudian aku akan siapkan cup ya dengan ukuran 100 ml air. Lalu ambil untuk getuk singkongnya kurang lebih 2 sendok makan. Masukkan, kemudian agak ditekan-tekan. Ini lapisan pertama ya dari bahan singkong, yaitu getuk singkong. Nah, kalau sudah diratakan seperti ini, lakukan ke semuanya hingga adonan getuknya habis. Nah, supaya lebih bisa merata ya, cepat merata, kalau ditekan-tekan seperti ini, pastikan memberikan getuk singkongnya ini selagi masih hangat, supaya kalau dibentuk rapi seperti ini bisa mudah. Oke, kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam cup agar-agar, lalu aku akan siapkan bahan lapisan yang lain, yaitu lapisan sagu mutiara. Siapkan
70 gram sagu mutiara ya, rendam di air panas selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam tiriskan, kemudian didihkan 500 ml air, rebus sagu mutiara hingga berubah menjadi bening. Untuk merebusnya gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil supaya tidak cepat gosong di bagian dasar. Nah, kalau air sudah agak menyusut dan juga sagu mutiaranya sudah agak bening, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masak terus hingga airnya ini benar-benar menyusut. Kalau sudah menyusut seperti ini, masukkan larutan 1 sendok makan maizena yang ditambahkan 1/4 gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan ya. Lalu aduk hingga meletup-letup. Kalau sudah, kemudian angkat. Nah, langsung aja selagi masih panas, tuang di lapisan gedok di atasnya, kurang lebih 1-2 sendok makan, jadi dikira-kira aja. Jadi untuk resep yang aku bagikan ini, satu resep menjadi 10 cup dengan berat cupnya yaitu 100 ml air. Oke, kalau semuanya sudah dimasukkan ya untuk lapisan sagu mutiara, sekarang aku akan siapkan lapisan yang ketiga yaitu lapisan santan. Siapkan 200 ml santan. Ini akan aku bikin gurih ya, tidak manis untuk adonan santannya. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Lalu juga akan aku tambahkan garam. Untuk garamnya ini 1 sendok teh. Lalu masak hingga mendidih, dan untuk mengentalkannya sama ya, siapkan 1 sendok makan tepung maizena yang ditambahkan air sebanyak 1/4 gelas air. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau santannya sudah mendidih, tuangkan, lalu masak hingga meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian matikan apinya. Langsung aja kita tuang di atas lapisan sagu mutiara, kurang lebih 1-2 sendok makan. Lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga dingin. Baru aku akan siapkan lapisan gula merahnya. Oke, dan ini sudah selesai untuk lapisan putih. Aku biarkan dulu hingga dingin ya, supaya lapisan putihnya itu agak keset. Nah, selanjutnya aku akan siapkan lapisan gula jawa, ada 200 ml air. Tambahkan 80 gram gula jawa atau gula merah. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Daun pandan juga 1 lembar aja. Masak hingga gula jawanya ini larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini kemudian saring. Di sini langsung aja dituang ya di atas lapisan putih, karena ini tekstur daripada adonan atau lapisan gula merahnya itu cair ya, tidak aku kentalkan. Kalau kalian suka untuk lapisan gula merahnya ini kental, tinggal tambahkan aja 1 sendok makan tepung maizena dengan 1/4 gelas air untuk mengentalkan di saat memasaknya tadi. Tapi di sini aku buat versi lain, yaitu aku biarkan aja untuk gula merahnya ini cair seperti ini. Oke, tuang ke atas lapisan santan ya, kurang lebih 2 sendok makan. Lalu setelah itu dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin ditutup rapat. Jangan sekali-sekali sebelum dingin ditutup ya, karena itu nanti akan membuat makanan yang kita buat itu cepat basi karena ada uap panas yang tidak bisa keluar.
Nah ini setelah dingin seperti ini, kemudian aku tutup rapat menggunakan tutupnya supaya lebih menarik. Aku tambahkan dengan stiker. Untuk ide jualanku kali ini bisa dijual per cupnya dengan harga Rp2.000 aja. Murah banget ya karena modalnya juga kecil. Nah aku coba satu seperti ini untuk lapisannya dan teksturnya itu enak banget. Kalian wajib mencobanya karena tidak disangka ya, walau dari bahan singkong dijadikan getuk tapi dengan dikreasikan tambahan yang lainnya itu menjadi dessert yang rasanya unik dan juga menarik tentunya. Dan di sini juga tentunya belum banyak yang jual. Oke, demikian tadi saja ya untuk ide jualanku, cara membuat dessert singkong menjadi getuk dessert ala aku. Untuk daya ketahanannya di suhu ruangan maksimalnya bisa bertahan 2 hari, di suhu kulkas bisa bertahan 5 hari. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep ide untuk jualan. Ini belum banyak yang jualan ya, untuk dessert red velvet cream yang aku kombinasi dengan nata de coco. Nah seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Aku siapkan terlebih dahulu untuk membuat krim keju. Jadi ada 500 ml air, lalu 70 gram keju parut. Setelah itu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir, 30 gram susu kental manis, aduk hingga tercampur rata semua. Dan di sini siapkan juga untuk tepung maizena 3 sendok makan. Juga tambahkan dengan kurang lebih 1/4 gelas susu. Lalu aduk hingga tercampur rata dan sisihkan terlebih dahulu untuk larutan maizenanya ini. Selanjutnya panaskan untuk adonan krim keju ini dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk ya, supaya tidak bergerak di bagian dasar panci. Nah kalau sudah mendidih, masukkan larutan maizena tadi, masak kembali hingga meletup-letup dan kental. Kalau sudah meletup-letup dan kental seperti ini, kemudian angkat. Nah, aku di sini menggunakan cetakan agar-agar ya. Ini untuk ukuran 100 ml air. Jadi masukkan untuk krim keju ini kurang lebih 1 sendok sayur ke dalamnya. Lalu biarkan hingga setengah kaku atau setengah dingin. Baru setelah itu aku akan siapkan untuk bahan krim red velvetnya. Jadi siapkan 500 ml air, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir, 70 gram keju parut, selanjutnya tambahkan dengan 30 gram susu kental manis. Siapkan juga dengan 3 sendok makan maizena dan tambahkan 1/4 gelas susu, kemudian aduk. Ini untuk mengentalkan ya, jadi untuk larutan maizenanya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah ini adalah rahasianya, berikan perisa red velvet agar rasanya itu beda dan lebih mantap, lebih istimewa tentunya. Secukupnya aja. Kalau nggak ada perisa red velvet boleh diganti warna merah, tapi nanti tetap kurang rasanya ya. Nah kemudian setelah itu masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan untuk larutan maizenanya. Jadi saran aku tetap gunakan perisa red velvet ya kalau ada, karena itu yang bikin rasanya itu beda daripada yang lain, sehingga membuat
terlihat mewah untuk rasanya. Nah, kemudian masak hingga meletup-letup dan mendidih seperti ini. Kalau sudah, kemudian matikan api kompornya. Lalu tuang di atas krim keju, kurang lebih 1 sendok sayur ya. Ini krim kejunya sudah setengah kaku, jadi jangan khawatir tercampur ya. Untuk satu resep ini menjadi 10 cup. Dan untuk modal yang aku keluarkan kurang lebih tadi 25.000, untuk harga jualnya bisa kisaran antara 4.000 sampai 5.000, sesuaikan dengan kota kalian masing-masing ya. Kemudian untuk toppingnya, setelah setengah kaku untuk krim red velvetnya, masukkan topping nata de coco di atasnya secukupnya. Nah, kalau sudah, aku akan siapkan untuk membuat fla. Jadi aku menggunakan flanya ini dari 100 ml santan kental ya. Ini untuk flanya aku buat gurih ya, dan tambahkan dengan setengah sendok teh maizena serta 2 sendok makan air, lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Nah, masak untuk santannya ini hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan larutan maizenanya. Lalu masak lagi, tunggu hingga mendidih dan meletup-letup. Selanjutnya untuk fla gurih atau fla santannya ini tuang di atasnya seperti ini, kurang lebih setengah sendok sayur aja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, bisa disimpan di kulkas ya, kurang lebih 3-4 jam lebih bagus karena biar ngeset ya untuk perlapisannya. Saat menyimpan di kulkas jangan ditutup terlebih dahulu supaya nanti tidak mengembun di bagian tutup cetakannya atau tutup apa ya namanya, bungkus ini ya, bungkus plastiknya ini, bungkus cup ya Allah. Jadi untuk menutupnya itu nanti saat sudah dikeluarkan dari kulkas. Nah, ini akan aku simpan terlebih dahulu di dalam kulkas, nanti setelah itu kita lanjut lagi. Nah, setelah aku simpan kurang lebih tadi hanya 2 jam ya. Kemudian ini sudah dingin, lalu aku tutup dengan tutupnya seperti ini. Baru deh siap untuk dijual. Ini juga cocok untuk ide jualan atau untuk isian snack box. Memang harganya agak sedikit tinggi ya dengan ukuran 100 ml, tapi memang rasanya tidak bohong gitu, karena kita menggunakan perisa red velvet dan juga bahannya juga bahan yang tidak murah maksud saya. Nah itu, dan kemudian aku akan mencoba untuk teksturnya sendiri sangat lembut ya, dari krim keju, krim red velvet, dan ditambah dengan rasa fly yang gurih itu cocok banget, apalagi pakai topping nata de coco, jadi pas banget untuk ide jualan dessert box. Oke, demikian tadi saja, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide jualan dessert. Mudah-mudahan bisa laris manis ya kalau dijual.
Seperti di awal, aku sarankan untuk menggunakan perisa red velvet supaya rasanya itu lebih mewah. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.